Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 amanah yang sangat besar kepada kita. Seandainya kita bisa mengemban 3 amanah yang besar ini, insyaallah kita akan selamat dunia, selamat di akhirat. Bahagia berjaya di dunia, bahagia dan terlebih lagi berjaya di akhirat. Amanah itu yang pertama adalah diri kita dan keluarga kita. Itulah yang Allah ceritakan dengan firman-Nya dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu 2, manusia itu sendiri dan batu. Ketika ayat ini turun, ada batu besar dekat Nabi, menjerit, padahal batu benda mati. Menjerit ketakutan dan berkata, ya Rasul, apakah aku akan termasuk juga bahan bakar dari api neraka itu? Alaiha malaikatun ghilazun syidadun. Di neraka itu ada malaikat-malaikat kasar dan keras atau bengis. Namanya malaikat Zabaniyah, anak buah malaikat Malik. Malaikat yang lain masih ada ibah. Contoh, ketika Nabi menangis, Jibril ikut menangis. Ketika Nabi Idris menangis, malaikat maut pun ikut menangis. Tetapi diceritakan malaikat Zabaniyah di Quran surat At-Tahrim tadi, alaiha malaikatun ghilazun syidadun. Malaikatnya yang berada di neraka itu kasar, keras dan bengis. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah mengingkari para malaikat ini apa yang Allah perintahkan. Kalau cambuk kan dicambuk, menjerit tidak ada rasa belas dan kasihan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang kedua adalah harta benda kita. Dari mana kau dapatkan, ke mana engkau belanjakan. Yang ketiga, waktu kita. Sampai Allah bersumpah wal asri, demi masa. Atau dia mengartikan demi waktu asar. Sibuk bermain, sibuk bekerja, tiba-tiba akan tenggelam matahari. Sibuk dengan keduniaan, lupa pada Allah, tiba-tiba maut sudah akan menjemput. Untuk itulah hadirin rahimallah, pertemuan hari ini kita akan membahas bentuk kedurhakaan atau kezaliman suami kepada istri. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas sekitar 19 bentuk kedurhakaan istri kepada suami. Sekarang bentuk kedurhakaan suami kepada istri lebih banyak lagi. Ada sekitar 35. Seandainya ada berlaku dan kita, tidak akan berkurang wibawa seorang suami. Seandainya mengambil tangan istrinya, mencium tangannya, meminta maaf, tidak akan berkurang wibawa itu. Ingat, jangan sampai berketerusan menyakiti fisiknya atau menyakiti hatinya atau dua-duanya. Ingat, air mata istri ada nilai di sisi Allah.
Apabila air mata istri selalu mengalir karena didurhakai atau dizalimi, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan untuk menghitung tetes-tetes air mata istri itu, seandainya kita sampai tua, kakek dan nenek, lihat kenyataan di lapangan, yang lebih dulu ambruk laki-laki ketimbang wanita. Padahal wanita fisiknya lebih lemah, tetapi hadirin, kegagahan dengan pensiun mayor kah jenderal, kita sudah seteruk, nggak bisa apa-apa. Nenek tua inilah yang mengurusnya, menyuapnya, membersihkan kencingnya dan sebagainya. Sementara anak sudah ada di Batam, ada luar negeri. Untuk itulah sebelum puncaknya air mata istri dihitung dan berlaku kepada kita, terutama setelah tua, secepatnya minta maaf setelah kita tahu apa saja bentuk kedurhakaan kita kepada istri kita. Karena dia amanah Allah. Dari kecil ditimang dan dibuai dengan penuh kasih sayang oleh ayah dan ibunya. Setelah besar cantik kita ambil, amanah itu kita sia-siakan. Padahal di waktu yang 1 atau 2 menit kita sudah berikrar di hadapan Allah, yakni qabiltu nikahaha, ku terima nikahnya. Yang dimaksudnya adalah yang dahulu di pundak kedua orang tuanya, tanggung jawab dunia akhirat sekarang ku terima di pundakku. Untuk itulah hadirin rahimakumullah, seandainya masih berlaku, secepatnya ditinggalkan. Yang kita bahas pertama adalah bentuk kedurhakaan suami kepada istri. Yang pertama, memberi makan minum yang tidak cukup, dan dari makanan atau minuman yang sumbernya haram, termasuk juga pakaian-pakaian dari sumber yang haram, tempat tinggal juga. Ini bentuk kedurhakaan. Fa innal lahma idza nabata minal haram yazubu binnar. Daging yang tumbuh dari makanan minuman yang haram atau sumber yang haram akan menjadi jilatan api neraka. Kalau baju yang dipakai oleh istri kita, jilbab atau mukena dari sumber yang haram, ya, itu pun kan membuat dia petaka, salatnya sah, tapi tidak dapat pahala. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua adalah membiarkan istri berpakaian tidak menutup aurat atau dikatakan telanjang. Dikatakan telanjang dalam kriteria Nabi memang betul-betul menguraikan rambutnya, dan setiap helai rambut akan mencambuk dirinya dan suaminya ketika di mahkamah Allah nanti. Berapa banyak laki-laki yang bukan mahram melihat rambutnya yang terurai. Sebanyak rambut itu dosa akan ditanggung oleh istri termasuk suami. Atau dikatakan telanjang, bajunya tipis, berpakaian dia berjilbab tapi tipis. Atau yang ketiga, masih dikatakan telanjang pakai jilbab, tapi untuk menonjolkan kalungnya sehingga jilbab itu digulung-gulung ke leher. Masih kelihatan yang menonjol, tetap menonjol. Padahal maksud jilbab itu adalah menutupi yang benjol-benjol, ya, yang menonjol, supaya tidak membuat mata laki-laki akan jelalatan, tetapi masih dinampakkan juga. Bahasanya jilbab bukan syar'i. Ibu-ibu hati-hati, suamimu diseret nanti. Nah, ingin melihatkan liontinnya segede kepal ini. Kalau ada jilbab nggak kelihatan, dililit-lilitkanlah jilbab itu. Nah, yang menonjol-menonjol masih kelihatan, itu pun masih dikatakan telanjang. Ingat, itu bentuk kedurhakaan kita kepada istri. Bagaimana kalau istri seperti itu? Ya, dinasihati, doakan, jangan dipukul.
dirayu. Janjikan kau pakai jilbab syar'i, kau belikan kalung 20 gram, mau dia. Lanjut lagi yang ketiga, menempatkan istri di rumah yang tidak aman dan tidak nyaman bagi dirinya. Walaupun kontrak sudah tertunai, yang penting aman nyaman. Kalau hanya kardus dengan terpal, ya mengancam jiwanya, ya keselamatannya, itu pun sudah bentuk kedurhakaan kepada istri kita. Yang keempat, tidak adanya perhatian, kasih dan sayang. Ingat hadirin, saya sepintas pernah saya sampaikan, kewajiban kita selaku suami kepada istri tidak banyak, hanya 5. Makan, minum, pakaian dan tempat tinggal, sandang, pangan, papan. Kalau 3 ini saja orang kafir kadang-kadang lebih hebat, namun kita ada tambahan 2. Pendidikan agama, yang kelimanya perhatian dan kasih dan sayang. Perhatian dan kasih sayang. Yang kelima. Yang kelimanya, kedurhakaan suami kepada istri, tidak mengajarkan istri masalah agama. Pernah tidak ngecek wudu istri kita? Istri kita rajin sholat, tapi wudunya dari siku ke sini. Ini kan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jika kalian ingin menegakkan salat, basuhlah muka kalian, basuhlah tangan ke siku, tangan ke siku. Al-Quran mengatakan kenapa masih dari siku ke tangan? Sah, tetapi khilaf dengan apa yang Allah titahkan. Ya. Yang jelas yang harus disampaikan kepada istri kita, kalau kita seorang ustaz paham agama 5. Iman, akidahnya, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak dan adab. Kalau kita bukan ustaz, ajak istri kita pengajian. Atau dukung dia untuk pengajian bersama ibu-ibu. Kan diadu anak pengajian ibu-ibu. Belum mau, kalah capek, malu saya. Jangan dipukul, dirayu. Ya, diberikan motivasi hadiah. Ya, hadiah apalah sesuai dengan kemampuan kita. Sebab seandainya istri kita sibuk masih mendengkur tidur saja, maka dia tidak mengerti cara wudu yang benar. Ya, berpuasa, berakhlak, akidah. Sehingga ada masalah dia datang ke dukun, ada masalah datang ke tukang-tukang ramal, maka kita akan diseret nanti di mahkamah Allah. So, kewajiban kita yang pertama, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, sandang, pangan, papan, perhatian dan kasih sayang, pendidikan agama. Kalau kita ustaz bisa ngajarkannya, kalau nggak ustaz, ajaklah istri mengaji. Ya, subuh dia doa, mungkin di Al-Furqan atau dengan siapa saja, dengan ustaz siapa saja. Selagi ustaz itu dalam jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah, dirayu. Seperti itu. Ya. Yang ke-6, lalai dalam berbakti kepada orang tua, termasuk mertua setelah menikah. Lihat hadirin, kadang dia kangen dengan maknya, menangis dia. Tidak diizinkan, tidak boleh dihantar. Kalau sibuk mungkin ada paman kita yang mahram dia, Pak Leknya jemput. Seperti itu. Kadang Idul Fitri di rumah kita terus dengan orang tua kita, dengan mertua tidak. Kadang bahkan memang hadirin, setelah kita katakan ku terima nikahnya milik kita, sebab anak perempuan milik ayah ibunya sebatas gadis, setelah menikah milik suaminya. Kan sudah diserahkan, ku nikahkan putriku kepada, tetapi baktinya tidak berkurang. Dia bakti kepada suami dan wajib berbakti pula dengan orang tuanya. Jangan halangi istri kita untuk membuka gerbang surga dengan bakti dia kepada ibunya, dan jembatan menuju surga bakti kepada ayahnya.
Terkadang suami sengaja menghalangi, rindu, bengkak mata menangis, dia rindu dengan maknya, bapaknya, tapi kita menghalanginya. Itu pun bentuk kedurhakaan kita kepada istri kita. Minta maaf. Yang ke-7, selalu berburuk sangka dengan istri, ya, termasuk menuduh dia selingkuh tanpa bukti. Kalau kan menyatakan dia selingkuh atau maksiat zina, saksinya harus 4 laki-laki, Quran. Saksi nikah 2 laki-laki, saksi jual beli 2 laki-laki, atau 1 laki-laki 2 perempuan. Tapi saksi dalam perbuatan menuduh istri berbuat maksiat tanpa bukti dan saksi, termasuk kedurhakaan dan dosa besar, saksinya harus 4 laki-laki. Begitu Allah Ta'ala menjunjung tinggi muruah seorang wanita. Ya. Lanjut lagi, yang ke-8, tidak ada rasa cemburu kepada istri. Ya, ketemu kawannya yang sesama sekolah kuliah, yang laki, salaman, pelukan, iya, apa cepat cepik. Ini ilmunya artis-artis, tapi tidak semua artis seperti itu. Nggak tahu siapa ada siapa. Ini kawanku dulu, ini ketua OSIS kami dulu, ini ketua senat kami dulu, pelukan, cepat cepik. Nggak ada rasa cemburu biasa. Itu pun bentuk kedurhakaan kepada istri kita, dan itu merupakan dosa besar. Tapi terlalu cemburu juga tidak boleh. Seperti itu. Sehingga dia ke pasar tidak boleh, kemana-mana tidak boleh. Untuk itulah nikah dengan, kalau kita ini tidak tampan-tampan amat, jangan terlalu yang terlalu cantik. Iya, yang sedang-sedang saja. Lanjut lagi, yang ke-10 ya, yang ke-9, melepaskan kendali kepemimpinan dan menyerahkan kepada istri. Ingat Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin para wanita. Untuk itulah sekitar 124.000 nabi dan rasul, nggak ada yang perempuan, semua laki-laki. Ya, lain halnya kita ada kebijakan bermusyawarah, minta pendapatnya, boleh, tapi kepemimpinan tetap di tangan daripada suami. Ya, jangan diserahkan. Ya, ini banyak ini perempuan seperti laki-laki mengatur semuanya. Yang laki-laki hanya makan, minum, tidur, dan makan, minum, tidur saja, beranak pinak saja. Kalau seperti ini potong saja bonggol, nggak ada guna. Yang cari uang bini, yang mengatur rumah bini, sampai mau menikahkan anak pun nggak berani dia. Nyuruh bini kan nggak sah, akhirnya berwakil kepada KUA penghulu. Ini apa gunanya? Ya, itu bentuk kedurhakaan kepada istri kita. Lanjut lagi yang ke-11, memakan harta istri dengan batil. Ini banyak terjadi. Istri sudah ada rumah dari bapaknya, hibah, ada kebun, dibuatkan sertifikat nama kita, nama dia, itu kan harta dia. Kalau istri nanti mati, dia nggak punya anak, kita baru dapat separuh dari harta dia. Ya. Kalau punya anak, kita dapat 1/4, masih dapat. Jangan sertifikat nama kita, itu kan harta dia dari bapaknya. Ini banyak terjadi di mana-mana mengadu. Ustaz, aku diberi tanah di kebun-kebun, kasih rumah, tapi sama suami saya dirubah sertifikat nama dia, bahkan disekolahkan ke bank tanpa izin saya. Hai, ini kezaliman dan kedurhakaan. Ya, kenapa hadirin?
Di dalam harta suami ada hak istri sebagai kewajiban kita. Di dalam harta istri tidak ada hak suami. Sehingga seandainya suami baru di PHK, dia biasanya habis makan dia ngudut, misal habis makan dia kayak orang linglung, jalan sana jalan sini, kadang duduk kadang berdiri. Kenapa ya? Nggak ada udut, pusing kan? Dah nih beli rokok. Berarti istri sedekah kepada suami. Atau dia nganggur sebelum dapat kerjaan dari PHK, makan minum dari suami, dari istri. Apapun, berarti istri bersedekah kepada suami. Untuk itulah, kalau itu harta suami, ada hak istri. Jangan dibalik, Bu. Harta suami, harta istri. Harta istri bukan harta suami. Nah ini ibu yang ngolahnya salah. Di dalam harta suami ada hak istri. Di dalam harta istri tidak ada hak suami. Sehingga kalau dia memberikan, dia bersedekah kepada suami. Untuk itulah seandainya istri kita guru, lalu gaji dia utuh misal 5 juta dikirimkan ke mak bapaknya, tidak apa-apa. Itu kan hak dia. Dia bisa ngajar jadi guru, siapa yang kuliahkannya? Mak bapaknya. Kalau toh kita minta berarti dia sedekah. Kalau ngutang harus hitung utang. Nah ini harus dipahami. Jangan sampai kita mendurhakai. Kalau pernah terjadi kan gampang pulang ini. Nak gendong. Dia minta maaf. Ya sudah selesai kan. Seperti itu. Lanjut lagi yang ke 11. Merendahkan kedudukan istri, meremehkan apa-apa. Seperti itu. Ya. Masa apa? Allah makan di luar saya nggak enak. Ini hadirin tidak berakhlak cara Rasul. Sikap Rasul dengan istri-istri beliau yang mulia, penuh kasih dan sayang dan penuh dengan kesabaran. Dua itu. Penuh kasih dan sayang dan penuh dengan kesabaran. Sikap Nabi kalau ada makanan yang tidak selera, Nabi diam. Walaupun sudah disuguhkan, Nabi diam. Tapi kalau bilang, kamu nggak suka, pergi. Pertama, tidak berterima kasih akan nikmat Allah. Yang kedua, menyakiti yang dia sudah susah payah masak. Selalu direndahkan, diremehkan. Itu pun bentuk roda seolah-olah yang paling pintar kita. Terlalu ego kita. Padahal kadang-kadang kita mereka yang membuat kehidupan kita. Karena mereka senang membuat kehidupan kita senang. Kenapa? Hadirin, istri itu selalu menggunakan perasaan hati. Kita selalu menggunakan akal dan otot. Itu. Lanjut lagi yang ke-13. Nah, yang ke-12. Pelit, kedekut, siul pikut dengan bini. Oh, di kantor royal traktir. Banyak nih. Dengan kawan royal, gengsi kalau hanya pinggir-pinggir jalan harus restoran. Ya, tapi sama bini lebih sedikit belanja tomat ngamuk. Tapi nggak ada di sini. Anak buah Bang Sabil. Baik-baik semua. Ya, ingat kau royal di kantor dengan anak buahmu sebatas kau masih kerja. Setelah kau pensiun, kita sakit, siapa yang bengkak mata karena kurang tidur menunggu kita? Ayah, sembuh ya ayah. Mungkin pernah berlaku dengan mak kita. Ketika ayah kita sakit. Yang royal kita traktir di luar tuh, kita jor-joran. Paling datang bawa buah pergi. Itu pun kalau masih ingat. Kalau enggak, ya enggak. Paling kita mati innalillah saja. Ya, jangan terlalu pelit dengan bini. Ya, karena kebanyakan masyarakat dengan kawan tamu datang, oh malu, sehingga jor-joran. Lebih sedikit sama bini, ngamuk dan marah. Itu pun bentuk kedurhakaan kita kepada istri kita. Yang ke-13, memutuskan hubungan dan meninggalkan istri dengan sebab yang tidak jelas.
Ya, pulang ke mak bapaknya, si laki ini nggak pulang-pulang. Dirayu nggak mau, tanpa sebab dan jelas. Kalau ada masalah bisa diselesaikan kepada kedua orang tua kita dengan mertua kita. Yang ke-14. Nah ini. Sering berada di luar rumah dan jarang bercengkrama dengan keluarga. Lelean main kartu malam-malam. Pulang jam 3 ngedengkur ngorong. Ya. Padahal Nabi manusia paling mesra dengan anak-anaknya, dengan bininya. Tetapi kata Aisyah, ketika dengar azan langsung pergi, seolah-olah nggak kenal dengan kami. Tapi sebelum azan berkumandang dia bercengkrama, bercanda, bergurau. Hasan Hussein naik ke punggung. Kata Ali, kenapa naik punggung atuk? Kata Nabi, jangan kau sakiti fuadi buah hatiku. Seperti itu. Bercanda. Satu nih enggak, bagaimana bersatu hati? Satu makan di dapur, satu makan di depan TV. Ya. Pernah Nabi minum itu segelas berdua. Kata Nabi, Aisyah minum susu. Dek, kau ya Humairah, kau tadi minum di mana? Di sini bibirmu ya? Iya, aku di sini juga lah. Tapi kadang sekarang enggak, bekas kopi kita, alah bekas sigong orang tua enggak jadi. Lewat. Sampai begitu mesranya kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya, yang ke-15, datang tiba-tiba setelah lama pergi, tidak memberitahu. Nabi kalau bepergian jauh bersafar, tidak langsung ke rumah, beliau mampir ke masjid, bertemu sahabatnya, beres-beres mandi, bersiwak wangi, lalu panggil anak kecil, nak sini. Kasih tahu Ummi Aisyah bahwa Rasul sudah datang. Ya, kalau dulu kan belum ada HP ya, bisa SMS atau WA. Itu aku sudah di Bakau, aku sudah di tol. Apa maksudnya? Supaya istri berdandan bersolek menyambut kedatangan suami. Lama tidak ketemu karena tugas dinas di luar kota atau suatu bisnis di Jakarta, di Jawa Timur, sehingga hampir sebulan. Datang tiba-tiba, sementara dia masih bau menyan, bau bawang, atau kebetulan dia masih ke rumah orang tuanya sebentar karena dekat rumahnya, ketuk pintu kayak mau pecah pintu ini. Untuk itulah memberitahu dulu. Caranya kalau Nabi mampir ke Masjid Nabawi, lalu Nabi beres-beres mandi semua, sikat siwa, lalu dipanggil anak kecil, kasih tahu Ummi Aisyah Nabi sudah berada di masjid. Sehingga Aisyah cepat berbenah bersolek berdandan wangi menyambut Rasulullah SAW di gerbang, di pintu rumahnya. Ya, yang ke-17, banyak mencela mengkritik istri itu durhaka. Allah ini enggak matching, ini di semua sayur pun dikritik. Setiap masak kau hasil nyetrika, garisnya 2 semua. Ingat tafsir Ma'riful Quran. Saya menemukan apabila istri masak tak sedap, tidak ada rasa, atau sayur santan seperti jamu, itu nyetrika dia nggak lurus penidur, malas pula, rumah berantakan, itu bukan aib, bukan aib. Bisa saja masak tak sedap, nyetrika nggak rapi, kadang mutung pula, ya, lalu penidur pula, rumah berantakan, bisa saja itu terjadi pada dia. Tetapi kan lahir dari rahimnya anak yang soleh dan soleha. Itu adalah tafsir Ma'riful Quran. Bukan aib seperti itu. Tetapi kadang kita berani mencela, ya, mengkritiknya terus menerus. Padahal bagaimana adalah letihnya ngurus anak, ngurus bayi, menyuci baju, nyiapkan masak. Sudah capek, malamnya diganyang pulang. Allahu Akbar. Setelah selesai kita mendengkur, dia nangis anak lagi, urus anak lagi. Ya, seperti itu. Yang ke-18, tidak berterima kasih pada suami. Makasih Maya.
Ucapkan terima kasih. Jazakillah. Semoga Allah memberikan ganjaran padamu. Lanjut lagi yang 19. Nah ini sering berkelahi dengan istri. Sedikit-sedikit berkelahi. Pernah terjadi dengan sahabat Nabi. Pernah terjadi. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memiliki tetangga. Hari-hari ribut saja. Karena takut ditangani, karena ini bawel, rewel, istri, suami keras. Dia ingin mengadu ke Amirul Mukminin, ingin ketuk pintu. Loh, istrinya Umar pun bawel, bapak. Sama saja di mana-mana perempuan seperti itu. Bawel, ngomel, rewel. Betul Pak ya? Bu, betul Bu? Betul. Tetapi herannya sahabat ini, kok Umar nggak ngejawab? Ngoceh-ngoceh Ummu Kalsum itu, nyanyi diam aja, nggak jadi dia. Padahal ini luar biasa, singa padang pasir ini gagah, ganas, bengis, menegakkan kebenaran, ya. Tetapi kok nggak ngejawab, isi ngomel, nggak jadi dia. Dilihat kata Umar di balik pintu, mau bertamu kok nggak jadi, dikejar, buka, kenapa? Mau bertamu nggak jadi. Kata laki-laki tadi, ini arartu an askuwa ilaihi zaujati. Saya datang untuk mengadukan tentang istriku. Kami hari-hari ribut, berantem, kena bawel, rewel, ngomel terus istri itu. Aku mengadu, ternyata bini mau rewel, bawel juga, gegoh-gawoh, nggak jadi. Tetapi Umar Amirul Mukminin, kenapa kau diam, sepatah kata pun enggak? Ya capek dia, berhenti nanti. Umar mengatakan, ini ada di kitab ini, dia memasakkan masakan yang sedap untukku, tak layak, tak pantas dia ngomel, ku jawab. Membasuh bajuku, melahirkan anak-anakku, yang keempat menjaga rumah dan hartaku ketika aku bepergian, yang lebih dasar nomor 5, hiya satrun baini wa bainan nari, istriku itu perisai aku dari api neraka. Ini kata-kata Umar di dalam kitab Tampilul Khafir. Layak dan pantaskah kita kelahi, kita tempeleng, kita pukul? Dia sitrum baini wa bainan nari, istri adalah perisai kita dari api neraka. Allah, ya pasti pulang dan minta maaf sama bini. Ya, lah kan sebulan yang lalu kita ngantam-ngantam perempuan yang durhaka. Seperti sekarang kita gilirannya. Yang kedua, yang ke-19, tidak berdoa saat menggauli istri. Ayo, itu durhaka. Tidak berdoa ketika ingin berjima dengan istri, terutama pengantin baru. Padahal Nabi sudah mengatakan doanya sebelum buka baju, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, lindungi kami berdua dari setan dan anak yang merupakan rezeki kami. Sebab dalam kitab Talbisul Iblis terbitan Mekah, apabila seorang suami mendatangi istrinya untuk menitipkan nutfah ke dalam rahimnya tanpa membaca doa, ada 4 kemungkinan terjadi. Karena jin pun ikut menitipkan nutfah ke rahim istrinya. Apabila nutfah seorang suami sudah bercampur dengan nutfah jin ke dalam rahim istrinya, apabila lahir anak, besar kemungkinan akan cacat. Kalau tidak cacat akan idiot. Ya, kalau tidak cacat, tidak idiot, kemungkinan akan ada sifat-sifat banci, tomboy. Allah melaknat laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Tidak cacat, tidak idiot, tidak tomboy, tidak banci. Keempat, akan terjadi anak durhaka kepada orang tua. Sudah kadang-kadang datuk saya bilang, kalau ada cucunya yang pecicilan luar biasa, nyanyi ini ku mak baca bismillah, kata datuk saya, buat dia nggak baca doa.
Itu pun bentuk kedurhakaan. Saya nggak hafal Pak Ustaz, Allah majannibna syaitan wa jannibi syaitan. Semangkung, semangkung. Sebelum buka baju, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai kita tekankan karena sudah bugil misalnya, maaf di pelajaran ya. Buka baju lupa nggak baca doa. Baca dalam hati, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Seperti kita sudah enak makan lupa nggak baca doa. Ingat, kan setan ikut makan. Bismillahi awwalahu wa. Kenapa dibaca dalam hati? Karena kita di dalam keadaan tidak berbusana, tidak layak dan pantas, kurang adab dan sopan ketika melapaskan kalimat Allah. Itu pun bentuk kedurhakaan. Maka kebanyakan, maaf, tidak semua, rata-rata anak tua ini pecicilan. Kenapa pengantin baru buat hendak baca doa? Tapi bagi orang yang beriman tidak, walaupun pengantin baru ya tetap dia ingat Allah. Bahkan salat sunnah dulu, baru berwudu minimal. Yang ke 20, menceritakan rahasia ranjang. Dan kau goyang ngebor, bukan goyang gemoy itu bukan. Ngebor segala macam diceritakan lekuk tubuhnya. Ini tidak boleh. Masalah ranjang diceritakan itu adalah rahasia antara suami dan istri, tidak boleh cerita-cerita. Lalu yang ke 21, menggauli istri ketika haid atau di dubur. Ini bentuk kedurhakaan kita. Kan dinyatakan Al-Quran tidak boleh didekati. Hadirin, kita ini orang Islam mengambil jalan tengah. Ya, boleh tidur bersama, boleh bermesraan, yang penting tidak jima. Bahkan seandainya suami itu tensinya tinggi, libidonya selalu naik, sementara masih halangan, maka dalam hukum fikih ya, boleh istri mengeluarkan sperma suami dengan tangan kiri, dibenarkan. Khawatir terjerumus dalam maksiat. Bahasa mudahnya, dari pusar ke atas kama situm, dari pusar ke atas apa Pak? Kama situm. Apa bahasa kama situm? Terserah sampean. Dari pusar ke bawah pakai celana panjang, sampai begitu. Ya, jangan sampai. Ini termasuk dosa besar. Kan? Nisaukum harsul lakum, istrimu adalah sawah ladangmu. Ya, jadi sawah ladang itu untuk menemai benih. Kalau dubur itu tempat najis, tempat kotoran. Ya, kenapa? Berguru dengan orang barat, jauh daripada rahmat. Bagaimana dapat anak yang soleh dan soleha? Yang 23, yang 22, memukul istri, nempel. Ya, ingat. Pertama, kalau anak istri tidak nurut, itu nasihat, rayuan, janji kau belikan kalung lah, hadiah lah atau apa. Kalau nggak mempan, pisah tempat tidur dulu. Tapi pesan tempat tidur masih satu atap. Jangan tidur di hotel, ada genderuwo, awewe. Biar dari kamar kita di ruang tamu. 3 hari tidak bergeming pula musim hujan dingin-dingin ini. Maka baru boleh dipukul dengan 2 syarat. Pertama, tidak boleh mukul muka, nempelnya nggak boleh. Yang kedua, dipukul tapi tidak ada bekas. Gimana cara? Kalau dicubit ada bekasnya. Atau kata alim ulama, dipukul tapi ini nggak terangkat. Kamu wah sholat kamu. Intinya sebetulnya nggak boleh dipukul sebetulnya. Ya. Pertama nggak boleh dipukul muka. Kalau dipukul jangan berbekas. Cubit aja ada bekasnya. Atau dipukul kata alim ulama tapi nggak ngangkat ini lengan ketiak. Intinya sebetulnya nggak boleh dipukul sebetulnya. Ya. Lanjut lagi yang ke-23, punya niat yang salah dalam tujuan poligami, hanya untuk syahwat. Para nabi menikah dari sekian banyak istrinya untuk dakwah agama. Misal kalau nikah dengan orang Padang masuk Islam, nikah dengan orang Jawa masuk Islam. Itu maksud Nabi menikah. Kita ini enggak. Yang cantik, yang semok, masih muda, kencang, berbulan-bulan di sini. Yang tua paling datang ngambil duit marah.
Itu ya, supaya dia usaha pergi, kita kemudahan lagi. Ingat, suatu saat ketika berdiri padang mahsyar, orang berdiri tegak, dia berdiri miring. Kenapa? Ini ciri-ciri laki-laki yang punya istri lebih dari satu dan tidak berlaku adil. Kan kata Allah Ta'ala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba." Nikailah wanita itu dua yang baik, 2, 3 atau 4. Ini masih koma. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau enggak bisa berlaku adil, cukup satu saja. Kan enggak habis-habis, paling peot aja ya. Ya kita pun peot juga. Seperti itu. Lanjut lagi, tidak berlaku adil terhadap istrinya kalau istrinya lebih dari satu. Yang ke-24, yang ke-25, terburu-buru menceraikan istri. Masalah sedikit sudah menceraikannya. Lalu dia katakan, saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya talak kamu. Sudah janji, sudah jadi bumbu mulutnya ketika marah. Ingat, surat nikah masih ada di masyarakat suami istri, tapi sudah berzina. Untuk telah berapa banyak orang suami istri, ternyata di akhirat bukan suami istri lagi. Kenapa? Setiap marah itu bentuk kedurakan. Sudah marah, sudah cerai saja, pisah saja, cerai saja, pisah saja. Itu. Ya, akhirnya sudah melebihi dan talak 3. Masih ada buku nikah. Suami istri dalam keluarga masih di masyarakat, tapi sungguhnya dia sudah berzina. Ya, karena kata cerai dan talak selalu itu bentuk kedurakan. Yang ke-27, tidak mau menceraikan istrinya. Istri menggugat cerai karena dia selingkuh. Ya, mau ngebunuh dia, terancam jiwanya, tidak layak dan layak pantas lagi jadi imam, tapi ditunda-tunda. Tidak digauli dengan baik, dizalimi, minta cerai nggak mau. Ini pun bentuk kedurakan. Biasanya hakim memutuskan. Yang ke-28, nah, mencela, menjelekan istri setelah bercerai. Itu kedurakan. Ingat, seandainya suami istri sudah bercerai, tidak boleh suami menjelek-jelekan istri, istri menjelekkan suami. Sejelek apapun mantanmu itu, tetap dia emaknya anak-anakmu. Berarti kau sama mencoreng anak-anakmu sendiri, darah dagingmu. Kenapa bercerai? Ya belum jodoh, beres. Kenapa kita menjelek-jelekan mantan istri sementara dia sudah pernah melahirkan anak-anak kita dan pernah bersusah payah dengan kita? Itu bentuk kedurakan. Yang ke-29, ya, menelantarkan anak-anak setelah bercerai. Hadirin, sampai kapanpun anak-anak ini tetap kewajiban kita walaupun sudah berpisah. Anak ikut siapa? Ikut ibunya. Kalau dia belum balik, guru nomor 1 adalah ibu. Kecuali ibu bermasalah, narkoba, ibu. Sebab kita lihat, seandainya suami istri hidup, suaminya zalim, maksiat, selagi wanita guru nomor 1 bertahan dengan kesolehannya, masih ada harapan mendapatkan anak yang saleh dan soleha. Guru nomor 1 putra putri kita ibu, guru nomor 2 adalah ayah. Untuk itulah ketika ayah meninggal, guru nomor 2 banyak sukses dan berhasil. Tapi petaganya kalau yang meninggal dunia, guru nomor 1 ibu. Bapak sibuk dengan pengantin baru, kami baru. Ketemu istri yang ibu tiri yang jahat, anak ikut ke mama, ikut datu, ucap kaji. Untuk itulah sebetulnya kalau mau diminta, lebih baik mati bapak duluan ya daripada ibu, demi anak-anak. Lanjut lagi hadirin, yang ke 29, tidak setia dengan istrinya. Yang ke 30, tidak merasa puas sehingga selalu melirik wanita-wanita lain. Kan bisa diatur bagaimana untuk saling berbahagia, saling menikmati, itu bisa diatur ya. Kalau enggak, kalau dia kena penyakit ini, lemah syahwat, diberi waktu berobat 1 tahun dalam ilmu fikihnya ya. Yang ke-31, enggan membantu urusan rumah tangga, semua jadi seperti babu. Bahkan dalam kitab fikih hadirin, kalau mampu carikan pembantu, tapi jangan yang cantik, mudah nanti tertarik pula kita. Atau dia datang nyuci pulang, nyetrika pulang, sampai begitu. Membantu urusan ya
Dilihat Aisyah masih sibuk. Nabi bajunya robek, tangan menjahit sendiri, tangan yang mulia. Ini enggak, cuci. Kenapa? Belum ini. Saya bekerja. Marah-marah. Kayak babu. Dia dulu dimanja oleh mak bapaknya. Ya, sesuai kemampuan. Lalu dan kita dijadikan babu. Ingat, bentuk kedurhakaan kita adalah tidak membantu urusan rumah tangga. Kalau Aisyah sibuk, Nabi ini sendalnya lepas, dibenarkan. Tidak nyuruh Aisyah itu membantu urusan rumah tangga. Kalau kita mampu, carikan pembantu. Minimal kalau dia nyuci pakai tangan, ya nabunglah, belikan dia mesin cuci. Seperti itu. Kenapa hadirin? Bentuk kedurhakaan kita. Sudah dia lelah letih mencuci dengan tangan. Semua dia kerjakan, mencari kayu bakar, membelahnya pakai kapak, lalu malamnya dipakai pula. Apa enggak ini kan cepat setruk bini kita, coba sakit, terkapar lah dia, siang bekerja, malam pun diganyang pula. Nah, kalau mampu cari dan pikir, boleh diberikan pembantu untuk membantu dia, seperti itu. Lanjut lagi yang ke-32, tidak melunasi mahar atau hutang. Bu, kalung yang 100 gram tuh tak pakai modal dulu ya. Kan minjam ini. Tapi itu mas kawin kan sudah milik dia. Mah, ngutang dulu duit nggak bayar, itu hutang, itu kedurhakaan. Ya, kalau suami ke istri kepada suami bukan hutang, memang kewajiban. Lah kalau dia ngasih uang dia sedekahkan kita kok. Gaji dia kasih ke kita, ya, dan di PHK atau uang kita sudah habis, baru perlu ini dikasih satu, itu dia sudah sedekah ke kita. Untuk itu yang masih pakai mas kawin, untuk modal dulu lunasi atau bilang, ikhlaskan aja ya mah ya sudahlah, selesai kan beres. Yang 100 gram aku pakai modal dulu akhirnya bangkrut, itu belum kubayar, gimana? Ya udahlah, ikhlas, selesai sudah. Ulang minta keikhlasan. Yang ke 33. Mengajak istri berbuat maksiat. Mengajak istri bermaksiat. Ya. Mah. Ada baju bagus itu. Digantuan. Atau dia pura-pura menyibukkan penjual, tapi istrinya masuk ke dalam. Intinya itu. Mengajak istri berbuat maksiat. Yang ke-34, tidak terima kasih atau tidak memberikan motivasi kepada istri. Ya, lihat Rasul memberi motivasi. Kata Nabi, ya Humairah kepada Aisyah, adu balap yuk, adu balap kuda, menang ku kasih hadiah. Boleh? Ya nggak boleh, itu dua sisi, judi nanti. Kau kasih hadiah, kalau kau kalah aku yang ngasih hadiah, nanti nggak boleh judi. Kalau satu sisi boleh. Ya, kalau mau ngasih hadiah bini begini, mah, kalau kau bisa maraton sampai ke mana di bundaran, misalnya maraton kita berdua, kalau aku yang menang, kau kasih hadiah aku. Kalau kau yang menang, aku kasih. Dan ini judi. Tapi dari satu orang saja boleh. Kita janjikan. Kata Nabi, kita adu balap kuda yuk. Kalau kau menang, aku kasih hadiah. Nah, memberi motivasi. Yang kedua, ya, Nabi melihat istrinya dari mulai subuh sampai hampir 9 masih zikir. Dari tadi belum bangun. Ya, istri belum berzikir. Mau nggak kalimat aku ajarkan yang pahalanya melebihi dari itu, mereka angkat tangan. Oh mau, kata istri beliau Ummul Mukminin Juwairiyah. Maka keluarlah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Memberi motivasi, menyemangatkan. Wah, rajinnya istriku, masya Allah, semangat. Dan wanita semuanya suka dipuji, apalagi yang memuji adalah istrinya, suami. Lanjut lagi yang ke 35, terakhir, tidak mendoakan istri. Al-Furqan ayat 74 ya. Rabbana hab lana min
azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini pun bentuk. Kalau subuh tadi belum, ya zuhur nanti. Jangan sampai doa ini tidak dilantunkan, bentuk kedurhakaan kita kepada dia. Dia sibuk bekerja untuk kita, ya kita namun tidak atau lupa mendoakan dia. Baik hadirin, sudah 35 karena waktu suruh sudah masuk. Kita buka pertanyaan dulu, satu atau dua pertanyaan. Silakan. Perlu diingat, air mata istri ada nilai. Hati-hati ya. Kalau air matanya lap air matanya, cium tangannya. Khawatir kita sama-sama tua, kita duluan setruk lagi. Sungguh. Ya, mumpung itu belum terjadi, ya tidak akan hina kita meminta maaf lebih dahulu. Tapi lagi ini ego pindil. Ya. Waalaikumsalam. Ataupun bagaimana kalau istrinya sudah almarhum, apa kewajibannya seorang suami terhadap istri? Ya, bagus. Kewajiban suami kalau masih istrinya hidup 5. Kalau sudah meninggal bagaimana? Masih ada. Yang pertama, menjadikan diri kita tetap sebagai suami yang soleh walaupun dia sudah meninggal. Karena doa orang soleh kan sampai ingat doa suami ke istri, istri ke suami, anak ke orang tua ke anak, tidak ada hijabnya. Yang kedua, ayyasila qarabatahuma wa asdiqaaha. Ya. Ayyasila qarabataha wa asdiqaha, menjalin silaturahim dengan keluarga istri, ya, sepupu, bude dan keluarga istri termasuk orang tuanya, mertua kita. Yang ketiga dengan kawan-kawannya. Kita ada nikah anak, kawan istri ngajar kita undang, walaupun istri kita sudah meninggal, karena mungkin kawan-kawan dia pernah nolong istri kita, seperti itu. Yang keempat, sedekah. Habis gajian 5.000, 10.000 untuk istri yang sudah meninggal almarhumah. Yang kelima, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afana. Masih bisa ditutup. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Terkait dengan materi kemarin gimana? Doanya untuk merawat atau menjaga kesetiaan suami istri itu. Pernah doa supaya istri nggak selingkuh, bukan? Itu rahasia. Soalnya banyak bapak-bapak. Kalau pengajian ibu-ibu, nanti buka YouTube saya yang pengajian ibu-ibu. Kemarin ada pengajian ibu-ibu, apa judulnya kemarin? Tentang keistimewaan bulan haram ya. Nah, itu rahasia lah. Ya, nanti ketahuan, nanti itu rahasia ibu-ibu ya. Ada amalan supaya suami tidak selingkuh. Sengaja tidak dijawab, ini kan banyak bapak kayak ini rahasia kita, saya dengan ibu-ibu. Ya. Ya nanti pas dia mijit baca tuh, nah ada amalan itu supaya nggak saya selingkuh, kan ketahuan nanti. Ya Bu ya, rahasia kita Bu ya. Iya, iya katanya. Itu dari guru kami, Masya Allah. Terima kasih. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.